Selamat pagi. Pagi ini kita akan membuat video untuk buah naga. Ini yang berbuah pada musimnya. Jadi pada bulan 10, 11, 12 ini bunganya cukup padat ya, kayak begini nih. Jadi cukup lumayan banyak. Nah, jadi berbunga tepat pada musimnya, tidak perlu penyinaran lampu dari listrik pada malam hari sudah berbuah. Jadi di bulan startnya bulan 9 sebenarnya sudah bisa berbuah pada musimnya. Ini bulan 11 sekarang. Jadi bulan 11 ini banyak-banyaknya ini buahnya begini. Padahal kemarin sudah berbuah cukup lumayan. Jadi sudah kita petik. Sekarang berbunga lagi untuk bakal buahnya. Jadi bentuknya begini rekan-rekan. Jadi kuncupnya begini, mungkin kisaran 3 hari lagi lah ini bermekaran. Jadi nanti cukup bagus kalau bermekaran bersamaan, ini bisa dilihat. Biasanya sore hari bunga ini bermekaran. Jadi begini, muncul di duri-durinya ini. Jadi di duri-durinya adalah bakal bunga buahnya di sini nih. Dia bermunculan di situ. Jadi kalau sudah pecah atau sudah sempat berbuah di durinya itu ya sudah nggak bisa lagi. Cuman kan satu sulur ini kan banyak sekali duri-durinya ini. Jadi dia bisa muncul di bagian itu. Jadi tidak cuma di ujungnya saja. Misalnya begini kan ini di ujungnya ini. Tapi bisa juga di tengah-tengahnya. Jadi ini bawah ada, tengah ada. Dominan di ujung, tapi ini ujungnya ini. Ujung. Ini juga ujung. Nah, jadi kita mau lihat apakah ada banyak di pangkalnya juga ada, atau dominan di ujung ini. Nah, kayaknya dominan di ujung-ujungnya begini. Begini bisa berjajar dua. Mudah-mudahan bisa bagus semua. Jadi yang baru kayak begini masih mau keluar sulur barunya ini, yang muda-muda ini belum bisa berbuah atau berbunga karena dia masih muda ini. Ini bekas yang lama mati atau dipangkas baru muncul begini tanpa bunga sama sekali ini masih. Ini sisa-sisa pembungaan yang sedikit masih ada yang muncul ini, kayak begini dibungkus biar tidak dimakan bekicot atau tupai. Jadi banyak hama, selain hama jamur, hama apa juga hama dari sisi bunganya, buahnya yang rusak karena dimakan tupai. Bisa juga serangga yang lain, burung bisa juga begitu. Ya dominan di ujung berarti ini, tapi nggak ujung full juga ini, agak ke bawah dia. Ya. Jadi ini ada di bagian tertentu masih keluar sulurnya. Sebenarnya kalau pada musim bunga atau buah ini tidak keluar, ini masih ada keluar. Jadi pertumbuhannya jadi cukup normal. Kalau dia masih mau keluar, jadi kita gunakan pupuk organik juga yang dominan. Jadi mungkin rekan-rekan bisa lihat ini ada bekas-bekas kotoran. Ini kotorannya sapi.
jadi kita gunakan itu. Jadi samping pupuk kimia, kita usahakan dominankan di pupuk organik. Jadi organik cukup penting untuk jenis buah naga karena akarnya serabut, jadi tanah tidak keras. Kalau dominan banyak kimia, tanah mengeras, jadi akarnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi cukup lumayan rekan-rekan bunganya begini. Jadi nanti kalau masa penyerbukan ya cukup lumayan. Jadi bunga ini harus dikawinkan. Jadi antara putik sama serbuk sari, karena putiknya lebih tinggi, serbuk sarinya di bawahnya sedikit. Jadi harus proses pengawinan. Biasanya dia di sore hari, kalau pagi ya habis subuh. Jadi kayak begitu. Jadi kalau malam hari karena kita ada dibantu penerangan lampu ini kayak begini, ini bisa dinyalakan, kita kawinkan malam juga nggak masalah. Biarpun ke kebun posisi malam hari cukup aman. Jadi ini misalkan ini sudah mau bunga, mungkin bisa jadi sore ini bisa atau besok bisa dikawinkan ini. Jadi kelihatan sudah mulai mau mekar ya. Ini ada beberapa bagian dibungkus ya, hasilnya lumayan bagus sebenarnya ini. Kita nggak bisa buka ya. Ini yang size kecil, jadi ukuran C ini karena dia tidak bisa besar tapi cukup bagus untuk warnanya, jadi merahnya sempurna begini rekan-rekan. Jadi kita melihat ada beberapa buah yang sudah mau dipanen, ada juga sebagian yang masih kayak begini, masih belum masak. Jadi enggak terlalu banyak ini untuk buah-buah yang masak begini. Jadi bisa digunakan untuk pembelian pupuk lah atau perawatan, termasuk pengobatan juga. Kalau yang bunga-bunga begini pada saat panen cukup lumayan banyak kayaknya ini. Jadi cukup banyak ini. Targetnya bisa 1 ton lebih kalau memang bisa jadi semua. Jadi kalau yang buah-buah sedikit begini, biarpun hanya sedikit bisa kita kumpulin untuk perawatan. Jadi biaya-biaya perawatan yang lain untuk menunjang pertumbuhan lebih baik lagi, kita membutuhkan pupuk organik dan pupuk kimia yang kita kombinasi, tapi kita dominankan ke pupuk organik. Jadi sebagai contoh, jadi kita semi organik lah, masih nggak bisa full organik karena kondisionalnya begitu. Kita pacu juga dengan pupuk kimia. Jadi organik contohnya begini rekan-rekan. Jadi kita ini menggunakan kotoran sapi, kebetulan sebelah kiri kanan ada yang beternak sapi, kita belilah untuk kita manfaatkan di buah naga kami. Jadi pertumbuhannya bisa lebih baik. Jadi jangan lupa kalau buah naga itu tidak sepenuhnya kimia, jadi lebih dominan organik. Jadi ini ada di pekarangan, bukan di sawah, di antara kiri kanan rumah. Kita manfaatkan lahan tidur yang tidak berfungsi dengan maksimal dulu. Kita bongkar kayu-kayunya, kita tanami buah naga. Nah, jadi makanya ada tanaman yang lain kayak semacam pisang ini. Pisang ini juga tumbuh bagus sekali. Jadi nggak tahu berapa sisir ini, di atas 10 ini. Jadi kita hanya 4 batang, jadi satu rumpun 4 batangnya anakan, kita ambil 4. Tinggi sekali ini pisang ini. Pisang Ambon, ini cukup lumayan. Ini contohnya yang belum masak. Nah,
hasil rekan-rekan. Kita ambilnya di pagi hari jam-jam setengah 9 ini. Jadi demikian, mungkin untuk sebagai bahan pertimbangan tidak sepenuhnya benar bahwasanya organik itu penting, cuma bisa dipraktekkan untuk rekan-rekan yang mungkin hobi menanam atau punya kebun buah naga. Jadi biar sebagai sharing juga, membuat buah naga bisa berbuah sepanjang tahun, bagaimana teknis dan caranya agar supaya ekonomi kita atau petani ini bisa berjalan baik, tidak putus untuk keperluan sekolah, keperluan rumah tangga, keperluan dan lain-lain. Ini bisa ditopang dengan hasil yang bisa berbuah sepanjang tahun. Secara teknis bisa kita sharing, tapi kalau secara umum ya mungkin perawatannya begitu. Jadi kita menggunakan pupuk organik dengan menjaga kebersihan tanaman, termasuk gulmanya. Jadi rumput-rumput begini bersih, kita siang atau kita babat atau kita bersihkan dengan pemotong rumput, kita kumpulkan di pinggirnya juga bisa menjadi pupuk secara kompos. Jadi demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat video kami. Selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya. Salam sukses untuk petani Indonesia.